Di balik megahnya peradaban modern dan gemerlap kota-kota yang terus tumbuh, ada sisi lain kehidupan yang jarang terlihat dari kejauhan. Ada satu bangunan yang menampung penduduk setara satu desa. Ada kota yang udaranya begitu tercemar hingga setiap tarikan napas membawa ancaman. Ada kota yang perlahan berhadapan dengan ancaman tenggelam. Ada jalanan yang begitu padat hingga butuh waktu 2 jam lebih hanya untuk berkendara sejauh 5 km. Dan ada tempat di mana kendaraan justru menjadi ancaman bagi keselamatan pejalan kaki. Semua itu lahir dari persoalan yang berbeda, krisis perumahan, ledakan penduduk, kemiskinan, keterbatasan lahan, hingga pembangunan kota yang bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan lingkungannya untuk mengimbangi. Inilah tempat-tempat di mana manusia harus menjalani kehidupan di tengah ruang yang sempit, lingkungan yang keras, dan kondisi yang jauh dari nyaman. Dari kejauhan, Regent Internasional di Hangzhou tampak seperti sebuah kota yang berdiri tegak ke langit. Bangunan berbentuk huruf S ini menjulang sekitar 200 meter dengan kurang lebih 40 lantai. Ribuan balkon memenuhi sisi-sisinya, membuat seluruh struktur terlihat seperti sebuah dunia raksasa yang berdiri di atas satu fondasi. Namun, ukuran bangunan ini bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Di dalamnya tinggal hampir 30.000 orang. Bayangkan sebuah populasi yang biasanya tersebar di jalan-jalan, perumahan, dan lingkungan dalam satu desa, kini hidup di dalam satu kompleks bangunan. Ribuan keluarga menempati lantai yang berbeda, berbagi lorong, fasilitas, dan ruang yang sama. Anehnya, Regent Internasional pada awalnya tidak dirancang sebagai hunian massal. Bangunan ini dibangun dengan ambisi sebagai hotel mewah berkelas tinggi. Namun, perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan perkotaan mengubah arah bangunan tersebut. Hotel itu kemudian beralih fungsi menjadi kompleks hunian vertikal yang menampung ribuan orang dari berbagai latar belakang. Perubahan itu perlahan membentuk sebuah dunia kecil di dalam bangunan. Di sepanjang lorong dan ruang-ruang yang ada, kehidupan sehari-hari terus bergerak. Pusat perbelanjaan, tempat makan, salon kecantikan, hingga supermarket kecil tersedia bagi para penghuni. Seseorang bisa bangun pada pagi hari, memesan makanan, bekerja secara daring dari unitnya, membeli kebutuhan sehari-hari, lalu kembali ke kamar pada malam hari tanpa harus keluar dari kawasan gedung. Bahkan urusan pengiriman barang memiliki sistemnya sendiri. Loker dengan pemindai kode QR digunakan untuk mengatur ribuan paket yang datang setiap hari. Ketika satu paket masuk, ada sistem yang memastikan barang tersebut dapat menemukan jalan menuju penghuninya di antara ribuan orang yang tinggal di dalam bangunan. Namun, kehidupan di dalam raksasa beton ini juga memiliki sisi yang jauh lebih berat. Sirkulasi udara yang terbatas menjadi persoalan bagi sebagian penghuni. Cahaya matahari alami tidak selalu mampu menjangkau unit-unit yang berada di bagian tengah bangunan. Pada jam-jam sibuk, tekanan air juga dapat mengalami perubahan. Dan kepadatan seperti ini membuat batas antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama menjadi semakin tipis. Suara dari lorong dapat terdengar dari balik pintu. Ribuan orang menggunakan fasilitas yang sama. Setiap hari, manusia datang dan pergi melalui ruang-ruang yang sama, sementara kehidupan pribadi berlangsung hanya beberapa langkah dari kehidupan orang lain. Begitu memasuki halaman beton sempit di kompleks Yichong Building, langit biru hampir tidak lagi terlihat utuh. Kompleks hunian ini lebih dikenal dengan julukan Monster Building. Dari bawah, dinding-dinding beton tersebut memenuhi hampir seluruh pandangan. Jendela, balkon, jemuran, dan sangkar besi berdesakan di setiap sisi, membuat langit di atas hanya terlihat melalui celah-celah sempit. Inilah salah satu wajah Hong Kong, tempat harga properti termasuk yang tertinggi di dunia, dan ruang menjadi sesuatu yang sangat mahal. Kompleks Yichong Building terdiri dari 5 menara hunian yang terhubung dalam formasi menyerupai huruf E raksasa. Ribuan unit apartemen tersusun sangat rapat di dalamnya, sementara kehidupan sehari-hari berlangsung di balik fasad yang dipenuhi jendela, jemuran, pendingin udara, dan jeruji besi. Bagi mereka yang tinggal di dalamnya, ruang bukan lagi sesuatu yang bisa dihamburkan. Satu sudut untuk tempat tidur, ruang kecil untuk memasak, sedikit tempat untuk menyimpan barang, bahkan jalur untuk bergerak di dalam rumah harus diperhitungkan. Tekanan harga properti yang begitu tinggi kemudian melahirkan bentuk hunian yang jauh lebih sempit di berbagai penjuru Hong Kong.
Apartemen dapat dibagi menjadi beberapa ruang kecil. Satu unit yang awalnya diperuntukkan bagi satu keluarga bisa disekat menjadi banyak kamar berukuran hanya beberapa meter persegi. Bagi pekerja berpenghasilan rendah, pilihan seperti ini seringkali menjadi jalan untuk tetap tinggal di tengah kota. Dapur dan toilet harus digunakan bersama, sementara ruang pribadi semakin sedikit dan kehidupan sehari-hari berlangsung dalam jarak yang sangat dekat dengan penghuni lainnya. Di ruang yang begitu sempit, masalahnya bukan hanya tentang ukuran. Kurangnya privasi, terbatasnya cahaya matahari, dan kondisi hunian yang padat dapat menambah tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua keterbatasan itu, bangunan-bangunan seperti Yikchong Building tetap menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan hunian dengan harga yang masih dapat mereka jangkau. Di lereng-lereng bukit yang curam dan rapuh di pinggiran Port-au-Prince, Haiti, rumah-rumah berdiri bertumpuk mengikuti kemiringan tanah. Kawasan ini dikenal dengan nama Jealousy. Permukimannya tumbuh liar tanpa mengikuti rencana tata kota resmi. Rumah-rumah dibangun sedikit demi sedikit oleh masyarakat yang datang mencari tempat tinggal dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kondisi tanah di kawasan ini membuat setiap rumah menghadapi risiko yang besar. Puluhan ribu bangunan berdiri saling berhimpitan di lereng yang curam. Sebagian mencengkeram permukaan bukit dengan fondasi yang sederhana, sementara rumah lainnya dibangun di atas tanah yang sangat rentan bergerak. Lebih dari 80.000 orang tinggal di kawasan padat ini. Banyak rumah dibangun menggunakan bahan yang jauh dari standar bangunan yang aman, seperti lembaran seng berkarat, kayu lapis tipis, dan campuran beton berkualitas rendah. Rumah-rumah tersebut berdiri berdekatan, sementara ruang di antara bangunan berubah menjadi lorong-lorong sempit. Tangga tanah dan semen kasar menghubungkan satu bagian permukiman dengan bagian lainnya. Kendaraan sulit masuk ke banyak area, sehingga sebagian besar warga harus berjalan kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masalahnya tidak berhenti pada kondisi rumah. Air bersih sulit diperoleh, sistem sanitasi tidak memadai, pengelolaan sampah juga menjadi persoalan besar. Dalam lingkungan yang sangat padat, kondisi seperti ini meningkatkan risiko munculnya penyakit dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi semakin berat. Ketika musim hujan datang, ancaman lain muncul dari lereng bukit. Air hujan yang tidak mengalir dengan baik dapat berubah menjadi banjir lumpur dan menerobos permukiman. Tanah yang sudah rapuh juga memiliki resiko longsor, sementara berkurangnya pepohonan membuat kemampuan lereng untuk menahan air dan tanah semakin lemah. Bagi puluhan ribu warga Jealousy, meninggalkan kawasan ini bukan perkara mudah. Di tengah kemiskinan dan ketidakstabilan politik yang berlangsung lama di Haiti, tempat tinggal yang penuh resiko ini tetap menjadi tempat mereka menjalani kehidupan. Di tengah kota Caracas, Venezuela, berdiri sebuah kerangka beton setinggi 45 lantai yang awalnya dibangun untuk menjadi pusat perkantoran modern. Bangunan ini dikenal sebagai Menara Confinanzas atau Torre de David. Proyek tersebut dirancang sebagai kompleks perkantoran dan pusat bisnis yang besar, dengan harapan dapat menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Venezuela. Namun pembangunan itu berhenti pada tahun 1994 ketika krisis keuangan menghantam Venezuela. Menara yang belum selesai tersebut kemudian ditinggalkan begitu saja. Lantai-lantainya kosong, dinding luar belum terpasang sepenuhnya, lift tidak berfungsi, dan selama bertahun-tahun struktur beton itu berdiri tanpa kehidupan di tengah kota Caracas. Sampai akhirnya kondisi tersebut menarik perhatian warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2007, ribuan orang mulai menempati bangunan tersebut. Torre de David perlahan berubah menjadi sebuah permukiman vertikal. Sekitar 3.000 orang tinggal di dalamnya, menempati lantai-lantai bangunan yang sebagian besar masih terbuka dan tidak memiliki pengaman seperti gedung hunian pada umumnya. Untuk mencapai tempat tinggal mereka, para penghuni harus menggunakan tangga. Puluhan lantai harus dilewati dengan berjalan kaki. Bahkan sepeda motor harus dituntun melewati tangga untuk mencapai bagian tertentu dari bangunan. Karena tidak ada pengelolaan resmi seperti pada kompleks perumahan biasa, para penghuni kemudian membangun sistem mereka sendiri. Listrik, pasokan air, kebersihan, hingga keamanan dikelola bersama oleh masyarakat yang tinggal di dalam menara.
Mereka membentuk aturan dan pembagian tugas agar ribuan orang dapat hidup berdampingan di dalam bangunan yang sejak awal tidak pernah dirancang sebagai permukiman. Pada tahun 2014, pemerintah Venezuela mulai mengevakuasi para penghuni Torre de David dan memindahkan mereka ke perumahan formal yang lebih aman. Setelah ribuan orang meninggalkan bangunan tersebut, Torre de David kembali kosong. Yang tersisa adalah sebuah menara beton setinggi 45 lantai yang pernah mengalami dua kehidupan berbeda. Male adalah pusat pemerintahan sekaligus jantung perekonomian Maladewa. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan, bisnis, dan kehidupan masyarakat berlangsung di pulau kecil dengan luas daratan hanya sekitar 8 km persegi. Ruang yang sangat terbatas membuat kota ini berkembang dengan kepadatan luar biasa. Bangunan bertingkat berdiri rapat hampir di setiap sudut pulau, sementara ruang terbuka, taman, dan halaman rumah sangat sedikit. Kondisi ini terasa di jalan-jalan Male yang sempit dan padat oleh pejalan kaki, sepeda, serta kendaraan kecil. Mobil pribadi harus berbagi ruang dengan aktivitas warga sehari-hari, sementara hampir setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk bangunan, jalan, dan fasilitas kota. Kepadatan penduduk juga memberi tekanan besar pada kebutuhan dasar. Male tidak memiliki sumber air tawar alami yang cukup, sehingga air bersih harus diproduksi melalui fasilitas penyulingan air laut. Masalah lain datang dari sampah. Dengan lahan yang terbatas, ribuan ton limbah harus dibawa keluar Male menuju Tilafushi, sebuah pulau buatan yang digunakan untuk pengelolaan dan pembuangan sampah. Namun, ancaman terbesar justru berada di sekitar kota. Male berdiri sangat rendah di atas permukaan laut, sehingga kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim menjadi ancaman serius. Untuk melindunginya dari gelombang Samudra Hindia, kota ini dikelilingi tembok laut buatan. Di pinggiran Roma, Italia, berdiri Corviale, kompleks apartemen besar yang dibangun pada 1970-an untuk menyediakan hunian bagi ribuan keluarga berpenghasilan rendah. Yang membuatnya berbeda adalah ukurannya. Bangunan ini membentang hampir 1 km dan terdiri dari 9 lantai, dengan ribuan unit apartemen yang dihubungkan oleh koridor-koridor panjang. Sejak awal, Corviale dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal. Di dalam kompleks ini juga direncanakan berbagai fasilitas, seperti pertokoan, ruang bersama, dan fasilitas umum, sehingga kebutuhan warga bisa dipenuhi tanpa harus keluar dari kawasan. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus. Bangunan yang sangat besar dan didominasi beton ini perlahan mengalami kerusakan karena perawatan yang tidak memadai. Lokasinya yang jauh dari pusat Roma juga membuat kawasan ini terasa terisolasi. Masalah sosial kemudian ikut muncul. Pengangguran menjadi persoalan bagi sebagian warga, sementara aktivitas kriminal juga pernah terjadi di kawasan ini. Meski begitu, Corviale terus berusaha diperbaiki. Pemerintah setempat menjalankan berbagai proyek renovasi untuk memperbaiki bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Hingga kini, hampir 1 km bangunan beton itu masih berdiri dan menjadi salah satu proyek perumahan terbesar yang pernah dibangun di kota tersebut. Bayangkan kawasan seluas sekitar 10 km persegi, dipenuhi ratusan gedung tinggi dan dihuni hampir 500 juta orang. Inilah Huaguoyuan di Guiyang, Cina. Dari kejauhan, Huaguoyuan terlihat seperti hutan beton. Gedung apartemen setinggi sekitar 40 lantai berdiri rapat di wilayah Guiyang yang berbukit. Jalan, bangunan, jembatan, dan fasilitas umum dibangun mengikuti bentuk tanah yang tidak rata. Di sini, jalan yang terlihat seperti lantai dasar belum tentu benar-benar berada di permukaan tanah. Beberapa tingkat di bawahnya masih terdapat jalan lain, tempat parkir, toko, bahkan sekolah. Jembatan juga menghubungkan berbagai bagian kawasan, membuat orang bisa berpindah tanpa selalu turun ke jalan. Di antara gedung-gedung terdapat restoran, toko, salon, hotel, pusat kebugaran, tempat bermain, dan berbagai usaha kecil. Banyak kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi tanpa harus keluar jauh dari kawasan. Huaguoyuan memang masih menjadi tempat tinggal bagi banyak orang dan berbagai fasilitas tersedia di dalamnya. Namun deretan gedung yang sangat tinggi dan rapat juga bisa menimbulkan kecemasan, terutama ketika membayangkan apa yang terjadi
jika bencana besar seperti gempa atau kebakaran melanda kawasan ini. Di timur Laut India, terdapat sebuah kota yang hampir tumbuh mengikuti bentuk perbukitan. Namanya Aizawl, ibu kota negara bagian Mizoram. Tidak seperti kota yang dibangun dengan jalan-jalan lurus dan blok permukiman yang teratur, Aizawl mengikuti kontur alamnya. Rumah, gedung, dan jalan tumbuh menyesuaikan lekukan bukit dan lembah, sehingga dari kejauhan permukiman terlihat seperti bertumpuk dari bawah hingga ke puncak bukit. Bangunan-bangunan berdiri rapat di antara jalan yang berkelok, tangga dan ganggang sempit yang mengikuti kemiringan tanah. Kondisi geografis seperti ini membuat kehidupan sehari-hari memiliki tantangannya sendiri. Banyak jalan di kawasan permukiman berukuran sempit dan menanjak tajam. Kendaraan besar sulit bergerak di beberapa bagian kota, sehingga sepeda motor dan berjalan kaki menjadi pilihan yang lebih mudah untuk melewati kawasan-kawasan tertentu. Namun persoalannya bukan hanya soal perjalanan. Ketika musim hujan datang, tanah di lereng yang curam menjadi lebih rentan terhadap erosi dan longsor. Air hujan yang mengalir dari bagian atas bukit dapat membawa tanah dan material bangunan ke bagian bawah, sementara rumah-rumah yang berdiri di lereng menghadapi risiko yang jauh lebih besar dibandingkan permukiman di tanah datar. Pengelolaan air dan limbah juga tidak mudah. Kontur bukit membuat pembangunan saluran dan jaringan utilitas membutuhkan penyesuaian khusus agar dapat menjangkau rumah-rumah yang tersebar dari dasar hingga puncak lereng. Namun semua keterbatasan itu tidak menghentikan Aizawl untuk berkembang. Kota ini tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat Mizoram. Pada 2024, jalan-jalan Aizawl bahkan berubah menjadi lintasan Red Bull Tangruam, sebuah perlombaan urban downhill yang menjadi yang pertama di India. Para pembalap melaju menuruni jalan kota dengan kecepatan tinggi, melewati tikungan tajam, jalan sempit, hingga tangga. Medan yang setiap hari harus dilewati warga justru dijadikan lintasan oleh para pembalap profesional. Dari sini kita bisa melihat betapa ekstrimnya kondisi geografis Aizawl. Guarujá adalah kota pesisir sekaligus resor pantai di negara bagian São Paulo, Brasil. Kota ini sejak lama menjadi tujuan liburan favorit kalangan menengah ke atas dari kota-kota besar di sekitarnya. Namun, ruang pesisir yang terbatas dan tingginya permintaan properti membuat pembangunan di kawasan ini terus bergerak secara vertikal. Perlahan, garis pantainya dipenuhi deretan bangunan beton yang menjulang rapat di sepanjang laut. Di sejumlah kawasan pesisir Guarujá, menara-menara apartemen berdiri hampir tanpa jeda. Bangunan tinggi tersebut langsung menghadap pantai, membentuk dinding vertikal yang membatasi pandangan ke laut dari kawasan kota di belakangnya. Dari kejauhan, deretan menara itu membuat garis pantai tropis yang seharusnya terbuka terasa seperti lorong sempit yang diapit beton. Laut masih berada tepat di depannya, tetapi dari banyak titik di dalam kota, keberadaannya tertutup oleh bangunan-bangunan tinggi. Kepadatan seperti ini juga memberikan tekanan besar terhadap infrastruktur kota, terutama ketika musim liburan tiba. Ribuan unit apartemen dapat terisi dalam waktu yang hampir bersamaan, sementara jumlah penduduk dan wisatawan meningkat jauh di atas kondisi normal. Sistem pengolahan limbah cair dan pasokan air bersih menjadi semakin terbebani ketika jumlah penghuni melonjak. Pada periode liburan, persoalan sanitasi bahkan dapat menjadi masalah serius bagi kawasan pesisir yang menampung begitu banyak orang dalam waktu singkat. Menara-menara tinggi itu juga membawa dampak lain yang lebih mudah terlihat. Pada jam-jam tertentu, bayangan bangunan dapat menutupi sebagian area pantai dan mengurangi paparan sinar matahari di bawahnya. Guarujá menunjukkan bagaimana tekanan industri properti dapat mengubah wajah sebuah kawasan pesisir. Pantai yang awalnya didominasi ruang terbuka dan lanskap tropis, kini berdampingan dengan deretan apartemen tinggi yang memenuhi garis pantainya. Di lantai-lantai atas, para penghuni mendapatkan pemandangan laut yang luas. Tetapi di balik kemewahan itu, kepadatan pembangunan telah mengubah karakter asli pesisir Guarujá menjadi lanskap perkotaan yang didominasi beton. Di tepi Laguna Lagos, Nigeria, terbentang Makoko, sebuah permukiman padat yang sebagian besar berdiri di atas air dan kerap dijuluki sebagai Venesia dari Afrika. Hampir seluruh bangunan di kawasan ini berdiri di atas tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke dasar laguna.
Rumah-rumah kayu, sekolah, pasar kecil, dan berbagai bangunan lainnya berdiri rapat, sementara kanal-kanal sempit menjadi jalan utama bagi warga. Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, warga lebih banyak menggunakan perahu kayu kecil atau kano. Jumlah penduduk Makoko sulit dihitung secara pasti, tetapi sejumlah perkiraan menyebutkan antara 80.000 hingga 100.000 orang tinggal di kawasan ini. Sebagian besar berasal dari komunitas nelayan yang telah lama menggantungkan kehidupan mereka pada perairan Lagos. Keterbatasan infrastruktur membuat persoalan limbah menjadi salah satu masalah terbesar. Limbah rumah tangga kerap berakhir langsung di perairan Laguna yang berada tepat di bawah rumah-rumah mereka. Di tengah cakrawala Bangkok, Thailand, berdiri State Tower, gedung pencakar langit setinggi 247 meter dengan 68 lantai yang menjadi salah satu bangunan paling mencolok di kota ini. Bangunannya mengusung gaya neoklasik dengan skala yang sangat besar, tetapi yang paling mudah dikenali adalah kubah emas raksasa di bagian puncak, serta ratusan balkon bergaya Romawi yang tersusun bertumpuk di sepanjang sisi gedung. Dari kejauhan, balkon-balkon tersebut terlihat seperti pola yang tidak pernah berhenti. Bentuknya hampir identik dan tersusun berulang dari bawah hingga ke bagian atas, membuat fasad State Tower memiliki tampilan yang megah sekaligus sangat repetitif. State Tower pada awalnya dirancang sebagai proyek properti besar yang menggabungkan apartemen mewah, perkantoran, dan hotel. Namun pembangunannya ikut terdampak krisis finansial Asia pada 1997. Perubahan kondisi ekonomi membuat sebagian unit di dalam kompleks ini sempat terbengkalai atau mengalami perubahan fungsi. Beberapa ruang kemudian digunakan sebagai hotel dan apartemen sewa, mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Di lereng Bukit Mokatam, Kairo, Mesir, terdapat sebuah kawasan permukiman padat yang dikenal sebagai Mansyat Nasser. Namun, kawasan ini lebih sering disebut dengan nama yang jauh lebih mencolok, yaitu Garbage City atau kota sampah. Mansyat Nasser dihuni oleh komunitas Kristen Koptik yang selama beberapa generasi menggantungkan kehidupan pada pengumpulan dan pendaur ulangan sampah dari berbagai penjuru Kairo. Kota metropolitan ini sendiri memiliki populasi lebih dari 20 juta jiwa. Di kawasan ini, aktivitas mengelola sampah tidak berlangsung jauh dari permukiman. Hampir setiap sudut jalan, halaman rumah, hingga lantai dasar bangunan dapat dipenuhi tumpukan plastik, kertas, kardus, dan berbagai jenis limbah lainnya. Truk-truk kecil terus keluar masuk membawa sampah yang kemudian dipilah secara manual oleh keluarga-keluarga setempat. Pekerjaan tersebut bahkan dapat berlangsung di dalam rumah dengan anggota keluarga yang ikut terlibat dalam proses pemilahan. Beberapa rumah memiliki ruang yang tidak lagi berfungsi seperti rumah pada umumnya. Ruang tamu atau lantai dasar dapat berubah menjadi tempat pemilahan sampah, sementara karung dan tumpukan material memenuhi ruang yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Bau sampah, debu, dan asap dari aktivitas pengolahan serta pembakaran limbah menjadi bagian dari lingkungan yang harus dihadapi warga setiap hari. Bagi warga Mansyat Nasser, sampah bukan hanya sesuatu yang harus dibuang. Sampah adalah sumber penghasilan, bahan yang dapat dijual kembali, dan bagian dari roda ekonomi yang telah menghidupi keluarga mereka selama beberapa generasi. Lagos adalah jantung ekonomi Nigeria dan salah satu megakota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Lebih dari 20 juta orang kini hidup di kawasan metropolitan yang terus melebar. Sementara ruang kota dan infrastrukturnya harus menanggung tekanan yang semakin besar. Pertumbuhan sebesar ini bukan hanya membuat pusat Lagos semakin padat. Tekanan terhadap ruang hidup dan mahalnya lahan ikut mendorong masyarakat berpenghasilan rendah mencari tempat tinggal di wilayah yang semakin jauh dari pusat kota. Salah satu dampak dari tekanan tersebut sudah kita lihat sebelumnya di Makoko. Permukiman yang berdiri di atas Laguna itu pada dasarnya merupakan salah satu wajah dari masalah yang lebih besar di Lagos. Ketika pertumbuhan kota membuat sebagian masyarakat harus mencari ruang hidup di tempat-tempat yang sebelumnya bukan bagian dari kawasan perkotaan.
Di daratan utama, tekanan yang sama terlihat dari kemacetan yang hampir menjadi bagian dari rutinitas harian. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak mampu diimbangi oleh kapasitas jalan dan sistem transportasi yang memadai. Jutaan kendaraan pribadi, bus umum, dan sepeda motor memenuhi jalan-jalan utama Lagos. Klakson bersahutan dari berbagai arah, sementara asap kendaraan, pedagang kaki lima, dan aktivitas warga membuat jalanan semakin sesak. Tekanan populasi juga mendorong permukiman padat terus berkembang di sekitar Laguna dan wilayah rawa. Ketika harga tanah dan biaya sewa semakin tinggi, sebagian pekerja berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di kawasan dengan fasilitas sanitasi dan infrastruktur yang terbatas. Kontrasnya sangat tajam. Gedung perkantoran modern, pusat perdagangan, dan kawasan hunian berpagar dapat berdiri tidak jauh dari permukiman padat yang dihuni masyarakat dengan kondisi ekonomi jauh berbeda. Skid Row adalah kawasan seluas sekitar 50 blok di pusat Los Angeles, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu konsentrasi tunawisma terbesar di negara tersebut. Berbeda dari kawasan padat di negara berkembang, pemandangan di sini bukan dipenuhi gedung bertingkat, melainkan tenda, terpal plastik, dan kantong tidur yang memenuhi trotoar. Ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal akibat krisis perumahan, kecanduan obat, masalah kesehatan mental, dan kemiskinan ekstrim hidup di ruang terbuka dengan kondisi yang sangat sulit. Minimnya fasilitas toilet dan sanitasi juga membuat persoalan kesehatan publik semakin berat. Di sekitar kawasan ini terdapat organisasi amal, tempat penampungan, dan klinik kesehatan yang berusaha memberikan bantuan. Namun, besarnya jumlah orang yang membutuhkan bantuan membuat persoalan Skid Row tetap sulit diselesaikan. Yang paling mencolok adalah kontrasnya. Tenda-tenda berdiri hanya beberapa blok dari gedung-gedung perkantoran dan pusat finansial Los Angeles. Kemakmuran kota terlihat begitu dekat, tetapi tidak selalu dapat dirasakan oleh mereka yang hidup di trotoarnya. Skid Row akhirnya menjadi salah satu gambaran paling nyata tentang kesenjangan sosial di kota modern Amerika. Sebuah kawasan di mana krisis perumahan, kemiskinan, dan masalah sosial bertemu tepat di tengah salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia. Hong Kong Parkview berada di perbukitan hijau Tai Tam, Hong Kong. Lokasinya sebenarnya sangat menarik, dikelilingi pepohonan dan landscape perbukitan yang jauh dari kesan pusat kota yang padat. Tetapi begitu melihat kompleksnya, suasananya langsung terasa berbeda. Di atas lereng bukit tersebut berdiri 18 menara beton bertingkat tinggi yang dibangun sangat berdekatan, dengan hampir 1.000 unit apartemen di dalamnya. Yang membuatnya menarik adalah kontrasnya. Ini bukan kawasan kumuh atau hunian murah, melainkan kompleks perumahan mewah untuk kalangan atas. Penghuninya mendapatkan fasilitas klub privat, keamanan ketat, dan lingkungan yang berada di tengah kawasan hijau. Namun, kemewahan tersebut tetap harus berkompromi dengan satu masalah besar Hong Kong, keterbatasan lahan. Karena ruang yang tersedia sangat mahal dan terbatas, bangunan harus dibuat tinggi dan ditempatkan sedekat mungkin agar jumlah unit yang bisa ditampung tetap maksimal. Akibatnya, dari satu menara yang terlihat bukan hanya perbukitan dan pepohonan, menara-menara lain justru berdiri begitu dekat di sekelilingnya, membentuk dinding beton yang mendominasi pandangan. Jarak antar bangunan yang rapat juga membuat sebagian unit memiliki pencahayaan alami dan pemandangan yang lebih terbatas. Padahal, jika melihat lokasinya di tengah perbukitan hijau, orang mungkin membayangkan sebuah hunian dengan ruang terbuka yang luas dan pemandangan yang lega. Guizhou merupakan salah satu provinsi yang mengalami transformasi ekonomi paling menarik di Tiongkok. Salah satu pemandangan yang paling tidak biasa dapat ditemukan di kawasan Suikosi Bridge. Jembatan jalan raya ini melintas tepat di atas lebih dari 10 bangunan hunian yang sudah lebih dulu berdiri di bawahnya. Dari kejauhan, pemandangannya terasa sulit dipercaya. Jalan layang bertingkat membentang di atas deretan bangunan tempat orang tinggal, dengan pilar-pilar beton berukuran besar berdiri di antara permukiman. Bangunan-bangunan tersebut seolah terjepit di bawah infrastruktur transportasi kota.
Dari jendela apartemen, penghuni dapat melihat struktur jalan dan kendaraan yang melintas begitu dekat di atas kepala mereka. Pardis Town adalah kota satelit yang berada di wilayah gurun berbatu di timur laut Teheran, Iran. Kota ini dikembangkan melalui Meher Housing Project, program perumahan pemerintah yang dibuat untuk mengatasi krisis perumahan dan tingginya harga properti di ibu kota. Skalanya sangat besar. Puluhan ribu unit apartemen dibangun di atas hamparan tanah gersang dengan deretan blok beton bertingkat yang memenuhi perbukitan di sekelilingnya. Dari kejauhan, bangunan-bangunan tersebut terlihat hampir sama. Warna abu-abu dan krem pucat mendominasi fasad. Sementara blok apartemen yang seragam berjajar dalam barisan panjang mengikuti kontur perbukitan gurun. Yang terasa janggal adalah suasananya. Begitu banyak bangunan telah berdiri, tetapi ruang di antaranya terasa kosong dan sunyi. Tidak banyak aktivitas yang membuat kawasan ini terasa seperti lingkungan kota yang hidup. Masalahnya semakin terasa pada tahap awal pembangunan. Apartemen memang dibangun dalam jumlah besar, tetapi fasilitas pendukung seperti sekolah, pusat kesehatan, transportasi publik, dan pusat perbelanjaan tertinggal dari pembangunan hunian. Akibatnya, sebagian warga yang sudah pindah harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka memiliki rumah, tetapi lingkungan di sekitarnya belum sepenuhnya siap menjadi sebuah kota. Di tengah gurun yang kering dan panas, deretan apartemen beton itu akhirnya terlihat sangat kontras dengan lanskap di sekelilingnya. Puluhan blok hunian berdiri rapat, sementara area kosong dan perbukitan tandus membentang sejauh mata memandang. Pardis Town pada akhirnya terasa seperti kota yang dibangun lebih cepat daripada kehidupan di dalamnya. Bangunannya sudah ada, tetapi fasilitas dan aktivitas yang seharusnya menghidupkan sebuah permukiman masih harus mengejar dari belakang. Jauh di pegunungan Zagros, Iran, terdapat Sar Agaseyed, sebuah desa kuno yang dibangun bukan di atas tanah datar, melainkan menempel langsung di lereng gunung yang sangat curam. Yang paling mengejutkan adalah cara rumah-rumahnya disusun. Atap rumah yang berada di bagian bawah sekaligus menjadi halaman dan jalan bagi rumah yang berdiri tepat di atasnya. Akibatnya, seluruh desa terasa seperti bangunan bertingkat raksasa yang tersusun mengikuti kemiringan gunung. Tidak ada jalan lebar seperti di kota modern, hanya jalur-jalur sempit yang melewati sela-sela rumah dan menaiki lereng. Rumah-rumah tradisional di sini dibangun menggunakan material lokal, seperti batu bata lumpur dan kayu. Bangunannya berdempetan sangat rapat, membentuk labirin vertikal yang menghubungkan rumah satu dengan lainnya. Di tempat seperti ini, batas antara ruang pribadi dan ruang bersama menjadi sangat tipis. Atap sebuah rumah bisa menjadi jalan yang setiap hari dilewati tetangga dari rumah di atasnya, sehingga kehidupan warga sangat bergantung pada rasa saling menghormati. Letaknya yang terpencil juga membuat kehidupan di Sar Agaseyed tidak mudah. Saat musim dingin tiba dan salju tebal menutup jalan pegunungan, akses menuju desa dapat terputus selama berbulan-bulan. Dalam kondisi seperti itu, warga harus mengandalkan persediaan dan kehidupan komunitas mereka sendiri. Keterisolasian selama musim dingin telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa ini selama beberapa generasi. Dari kejauhan, Sar Agaseyed tampak seperti permukiman yang hampir menyatu dengan tubuh gunung. Rumah, atap, jalan, dan lereng semuanya bertumpuk dalam satu lanskap vertikal yang sulit ditemukan di tempat lain. New York City adalah salah satu kota dengan biaya hunian paling mahal di dunia. Tekanan harga properti dan sewa membuat semakin banyak orang harus berkompromi dengan ukuran tempat tinggal, terutama mereka yang ingin tetap tinggal di pusat Manhattan. Salah satu bentuknya adalah apartemen mikro. Beberapa unit hanya berukuran sekitar 24 meter persegi atau bahkan lebih kecil, dengan seluruh kebutuhan hidup dipadatkan ke dalam ruang yang sangat terbatas. Hunian seperti ini banyak menyasar profesional muda lajang yang ingin tetap tinggal dekat pusat kota. Mereka mendapatkan akses ke kawasan Manhattan tanpa harus membayar harga sewa untuk apartemen berukuran normal. Tetapi sebagai gantinya harus menerima ruang hidup yang jauh lebih sempit. Di dalam unit sekecil itu, kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan area kerja
berada dalam satu ruang yang sama. Tempat tidur bahkan bisa dirancang untuk dilipat ke dinding atau disembunyikan di bawah sofa, agar ruangan tetap bisa digunakan untuk aktivitas lain. Dapurnya pun dibuat sangat ringkas. Kompor induksi kecil dan lemari es mini dapat ditempatkan langsung di dinding atau lorong masuk untuk menghemat setiap jengkal ruang. Desain seperti ini memang terlihat efisien dan modern, tetapi tinggal di dalamnya membutuhkan pengaturan barang yang sangat disiplin. Karena sedikit saja barang menumpuk, ruangan yang sudah kecil akan terasa semakin sesak. Yang membuatnya semakin terasa ekstrim adalah harga sewanya. Meskipun luasnya sangat terbatas, lokasinya yang strategis di pusat Manhattan membuat biaya hunian tetap berada pada tingkat yang tinggi. Pada akhirnya, seseorang tidak hanya membayar luas apartemennya, mereka juga membayar kesempatan untuk tinggal di tengah salah satu pusat kota paling sibuk di dunia. Meskipun ruang pribadi yang tersisa mungkin hanya cukup untuk kebutuhan paling dasar. Taipei dikenal sebagai salah satu kota paling maju di Asia. Tetapi di balik gedung modern dan perkembangan teknologinya, kawasan-kawasan tua kota memiliki wajah yang jauh lebih padat. Bangunan apartemen berdiri sangat rapat, sementara lorong-lorong sempit di antaranya hampir tidak menyisakan ruang terbuka. Yang paling mencolok adalah fasad bangunannya. Hampir seluruh jendela dan balkon ditutupi teralis besi tebal. Awalnya, jeruji ini dipasang untuk mencegah pencurian, sekaligus menambah sedikit ruang untuk menjemur pakaian di luar apartemen. Namun ketika teralis tersebut dipasang hampir di seluruh bagian bangunan, pemandangannya berubah menjadi sangat mengintimidasi. Dari kejauhan, ribuan jeruji hitam yang bertumpuk di sepanjang fasad membuat apartemen-apartemen Taipei terlihat seperti deretan sel penjara. Masalahnya bukan hanya soal penampilan. Ketika terjadi kebakaran, teralis yang menutup jendela dapat menyulitkan penghuni untuk keluar melalui bukaan tersebut. Tekanan ruang tidak berhenti di dalam bangunan. Begitu keluar ke jalan, persoalan lain muncul dari tata ruang kota yang sangat padat. Banyak trotoar Taipei sempit, tidak rata, bahkan di beberapa ruas sama sekali tidak tersedia. Parkir mobil dan moped juga sering mengambil ruang yang seharusnya digunakan pejalan kaki. Pada 2022, kondisi keselamatan jalan Taipei begitu buruk, hingga sekitar 5 pejalan kaki terluka atau meninggal setiap hari. Hampir separuh korban meninggal merupakan warga berusia di atas 65 tahun. Moped yang jumlahnya sangat besar juga menjadi bagian dari persoalan, dengan sebagian pengendara melaju cepat dan terkadang masuk ke trotoar atau area pejalan kaki. Villa 31 adalah salah satu permukiman padat dan terkenal di Buenos Aires, Argentina. Rumah-rumahnya berdiri di bawah jalan layang dan diapit jalur kereta api yang menuju pusat kota. Rumah-rumah bata dibangun sendiri oleh warga dan berdiri sangat rapat. Beberapa bahkan hanya berjarak beberapa meter dari bagian bawah jalan layang. Setiap hari, penghuni harus menghadapi suara kendaraan, getaran, dan polusi dari lalu lintas yang terus bergerak. Meski kondisinya sulit, Villa 31 berkembang menjadi kawasan yang ramai. Gang-gang sempit dipenuhi toko, warung, dan berbagai usaha kecil. Warga juga membangun jaringan listrik dan fasilitas dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama bertahun-tahun, pemerintah kurang memperhatikan kawasan ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Buenos Aires mulai memperbaiki fasilitas, termasuk akses air bersih, fasilitas umum, serta penataan rumah dan lahan. Letaknya yang dekat pusat kota membuat Villa 31 tetap menjadi tempat tinggal bagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin dekat dengan tempat kerja. Ribuan orang menjalani kehidupan sehari-hari di antara rumah, jalan raya, dan jalur kereta api yang berdampingan sangat rapat. Dhaka, ibu kota Bangladesh, kerap mendapat julukan sebagai salah satu kota paling beracun di dunia karena kombinasi polusi udara, pencemaran air, sampah, dan kepadatan penduduk yang ekstrim. Jutaan orang hidup dalam ruang yang sangat terbatas, sementara aktivitas kota berlangsung nyaris tanpa henti. Kemacetan menjadi salah satu masalah paling terasa. Di jam sibuk, perjalanan sejauh 5 km bisa memakan waktu hingga 2 jam atau lebih. Mobil, bus, beca, dan kendaraan roda 2 memenuhi jalan sampai hampir tidak menyisakan ruang untuk bergerak.
Kualitas udaranya juga menjadi persoalan serius. Debu, asap kendaraan, dan partikel halus memenuhi atmosfer kota. Partikel berukuran sangat kecil dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan serta kardiovaskular. Persoalan air tidak kalah mengkhawatirkan. Sungai dan kanal di sekitar Dhaka menerima limbah rumah tangga serta buangan industri dengan pengolahan yang terbatas. Industri tekstil yang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar Bangladesh menghasilkan pewarna, deterjen, dan berbagai bahan kimia yang akhirnya mencemari perairan. Sungai Buriganga menjadi salah satu contoh paling parah. Airnya berubah gelap setelah bertahun-tahun menerima limbah domestik dan industri. Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan bagi nelayan, kini mengalami kerusakan ekosistem yang sangat berat. Di daratan, sampah memenuhi berbagai sudut kota. Kanal dan saluran air bahkan bisa tertutup limbah hingga bentuk aslinya hampir tidak terlihat. Tumpukan sampah juga berdampingan dengan pasar, pedagang makanan, dan permukiman warga. Di New Delhi, India, berdiri Gazipur Landfill, sebuah gunung sampah raksasa yang tingginya lebih dari 60 meter dan membentang sekitar 28 hektar. Dari kejauhan, tempat ini terlihat seperti bukit buatan manusia. Namun sebenarnya, seluruh permukaannya adalah tumpukan limbah yang terus bertambah setiap hari. Gazipur bukan sekedar tempat pembuangan sampah. Tumpukan limbah ini menjadi sumber gas metana dan berbagai zat beracun yang mencemari udara, tanah, dan air. Saat musim panas, bagian dari gunungan sampah bahkan bisa terbakar dan menghasilkan asap beracun yang bertahan selama berhari-hari. Ada pula risiko longsor ketika tumpukan sampah yang tidak stabil tiba-tiba runtuh. Di sekitar gunung sampah ini, ratusan ribu orang tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Burung, lalat, hama, dan hewan ternak berkeliaran di antara limbah, sementara para pemulung datang setiap hari untuk mencari benda yang masih bisa dijual. Bagi warga yang tinggal di sekitarnya, polusi ini bukan sekedar gangguan. Dokter di kawasan tersebut mengatakan semakin banyak warga yang datang dengan keluhan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Asap masuk melalui udara yang mereka hirup, sementara cairan beracun dari sampah dapat meresap ke tanah dan mencemari sumber air. Yang paling mengkhawatirkan, ancaman dari gunung sampah ini seringkali tidak terlihat. Gas beracun dan polusi perlahan menyebar, sementara masyarakat yang tinggal paling dekat justru menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya setiap hari. Jakarta adalah kota yang terus bergerak, tetapi di saat yang sama terus menghadapi tekanan yang semakin berat. Jutaan kendaraan memenuhi jalan setiap hari, menghasilkan polusi udara yang menjadi bagian dari kehidupan warga. Di jam-jam sibuk, kemacetan membuat perjalanan yang seharusnya singkat berubah menjadi berjam-jam di atas aspal yang padat. Di tengah kepadatan kota, persoalan banjir juga terus menghantui. Hujan deras dapat membuat sejumlah wilayah tergenang, sementara kawasan pesisir menghadapi ancaman banjir rob. Ketika air laut semakin tinggi, sebagian wilayah Jakarta justru berada dalam kondisi yang semakin rentan. Masalahnya semakin rumit, karena Jakarta juga mengalami penurunan muka tanah. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar, beban bangunan, dan kondisi geologi membuat beberapa wilayah pesisir turun dari waktu ke waktu. Di sejumlah kawasan, permukaan tanah kini berada sangat rendah dibandingkan laut di sekitarnya. Jika kenaikan permukaan laut terus berlangsung sementara daratan terus turun, ancaman terhadap Jakarta akan semakin besar. Sejumlah proyeksi bahkan memperkirakan bagian-bagian kota ini dapat berada di bawah permukaan laut pada masa depan jika tidak ada penanganan serius. Jalur Gaza, Palestina, bisa dikatakan sebuah neraka nyata di bumi. Tempat ini telah melampaui semua gambaran tentang kehidupan yang serba kekurangan, hingga menjadi simbol kehancuran dan keterpurukan yang ekstrim. Dengan kepadatan penduduk salah satu yang tertinggi di dunia, lebih dari 2 juta orang hidup berdesakan di wilayah yang sangat sempit, di bawah blokade total. Pemandangan kota di sini didominasi warna abu-abu dari bangunan-bangunan beton yang hancur. Gedung-gedung yang pernah dihantam bom dan serangan artileri kini terbuka lebar,
memperlihatkan rangka besi yang berkarat, sementara jalan-jalan rusak akibat jejak kendaraan tempur. Sudah tidak ada lagi infrastruktur yang benar-benar utuh. Listrik, air bersih, dan layanan kesehatan terus berada dalam kondisi yang sangat buruk. Bagi penduduk Gaza, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup di tengah tekanan psikologis yang begitu berat. Air bersih menjadi sesuatu yang sangat sulit didapat, karena sebagian besar sumber air telah tercemar oleh garam atau bahan kimia akibat perang. Listrik hanya tersedia selama beberapa jam, membuat rumah sakit dan kehidupan keluarga sehari-hari terus-menerus berada dalam kegelapan. Di langit, suara dengungan drone yang tak kunjung berhenti menjadi pengingat bahwa bahaya bisa datang dan menyerang kapan saja. Anak-anak tumbuh di tengah ledakan, asap dan debu, bahkan bermain di antara tumpukan puing. Bagi banyak warga Gaza, bertahan hidup bukan lagi tentang menjalani kehidupan yang normal, tetapi tentang melewati satu hari, kemudian mencoba melewati hari berikutnya.